Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita berlanjut ke materi tentang orientasi dan mobilitas part 2 ya, atau bagian 2. Kita masuk ke teknik bergerak mandiri. Nah, teknik bergerak mandiri adalah suatu teknik bagaimana tunanetra bergerak tanpa menggunakan alat bantuan apapun, baik itu tongkat ataupun yang lainnya. Nah, teknik ini akan lebih efektif bila dipakai pada ruangan atau daerah yang sudah dikenal dengan baik. Jangan coba-coba menggunakan teknik ini pada ruangan atau daerah yang belum dikenal dengan baik. Maka dari itu sangat direkomendasikan apabila menggunakan teknik bergerak mandiri ketika ruangan atau daerahnya itu sudah kita kenal dengan baik, khususnya bagi teman-teman tunanetra. Lalu untuk ruangan yang baru, teknik ini bisa digunakan, namun tidak akan efektif dan hanya spekulasi saja. Nah, teknik bepergian mandiri dengan tongkat terdiri atas 8. Yang pertama teknik dasar, yang kedua teknik sentuh, yang ketiga teknik 2 sentuhan, yang ketiga teknik menelusuri, yang kelima teknik diagonal atau teknik menyilang tubuh, yang keenam teknik naik turun tangga, yang ketujuh teknik geser, dan yang kedelapan teknik dorong. Jadi ada 8 ya teman-teman: dasar, sentuh, 2 sentuhan, menelusuri, diagonal atau teknik menyilang tubuh, naik turun tangga, geser, dorong. Nah, yang pertama ada teknik dasar. Nah, tongkat merupakan salah satu alat bantu mobilitas yang praktis dan murah. Nah, kegunaan tongkat itu penting sekali, yaitu agar tunanetra dapat berjalan mandiri tanpa selalu minta tolong kepada orang lain. Keterampilan tongkat diberikan kepada tunanetra bertujuan agar mereka mampu bepergian secara aman, efisien, dan mandiri di lingkungan yang dikenal maupun belum dikenal. Seperti itu. Yang kedua ada teknik sentuhan, di sini ada 5. Yang pertama itu grip. Grip adalah mengenai cara memegang tongkat. Yang kedua ada arch konsisten. Nah, ini lebar busur ke kiri dan ke kanan harus selalu sama dan stabil. Lalu yang ketiga ada clearing before walk, yaitu sebelum melangkahkan kaki, tunanetra harus mengecek dulu nih tempat yang akan diinjak untuk berjalan. Lalu yang keempat ada arm resting on body, yaitu posisi tangan lentur di depan pada tengah-tengah badan, posisi tangan. Lalu yang kelima, yang terakhir ada coordination atau keep in step. Nah, gerakan tongkat dan langkah kaki ada koordinasi yang harmonis. Teknik-teknik itu mencakup teknik sentuhan dan teknik 2 sentuhan. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, kita masuk ke teknik 2 sentuhan. Nah, langkah-langkah teknik 2 sentuhan. Yang pertama, teknik ini pada dasarnya sama dengan teknik sentuhan. Nah, jadi pada dasarnya sama dengan teknik sentuhan. Nah, teknik ini merupakan tambahan dari teknik sentuhan, yaitu sentuhan sebelah kiri berada di shore line dan kadang-kadang lebih besar dari sentuhan yang berada di jalan. Nah, teknik ini tidak digunakan sepanjang perjalanan. Biasanya digunakan hanya untuk mencari jalan masuk ke rumah atau ke tempat lainnya. Menurut Dadang Rahman dan kawan-kawan tahun 2009. Oke, nomor 4 ada teknik menelusuri atau menyusuri atau trailing teknik. Nah, teknik ini merupakan teknik diagonal yang digunakan untuk trailing atau menyusuri garis pengarah. Pada teknik ini, ujung tongkat bergerak menelusuri benda berupa dinding, tepi jalan, trotoar, dan yang berfungsi sebagai garis pengarah. Nah, teknik sehingga tunanetra dapat berjalan lancar. Nah, adapun langkah-langkah dari teknik ini adalah ada 3. Yang pertama, line off pada dinding. Kemudian tongkat dipegang dengan cara yang benar menggunakan teknik diagonal. Yang ketiga, sikap. Nah, seperti pada teknik diagonal, tetapi pada teknik ini posisi tip menempel pada garis pengarah pertemuan antara dinding atau tembok dengan lantai. Menurut Dadang R dan kawan-kawan tahun 2009. Ada 3 ya teman-teman, sudah saya singkat untuk mengingat, yaitu line off, tongkat dipegang, dan sikap. Nah, ini digunakan oleh tunanetra jika ia akan berjalan dan terdapat media atau sarana yang dapat ditelusuri, misalnya tembok atau dinding, meja, dan objek-objek lainnya. Tujuan penggunaan teknik merambat atau menelusuri adalah untuk mendapatkan garis pengarah di dalam menuju sasaran. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kelima ada teknik diagonal atau teknik menyilang tubuh, cross body teknik. Nah, teknik diagonal atau teknik menyilang tubuh bertujuan agar siswa tunanetra dapat berjalan mandiri di tempat yang sudah dikenal maupun belum dikenal. Dengan perlindungan tongkat, siswa tunanetra dapat berjalan dengan selamat. Lalu yang keenam, ada teknik naik turun tangga. Nah, seperti ini pada gambar ya teman-teman. Nah, teknik yang digunakan adalah teknik menyilang tubuh yang telah diaplikasikan. Adapun langkah-langkahnya yaitu ada banyak ya teman-teman. Yang pertama, temukan tepian anak tangga dengan tongkat. Yang kedua, kemudian dekati dengan tepian tangga. Lalu yang ketiga, lakukan squaring off. Nah, jadi posisi tunanetra mendekat ke tepian anak tangga, lalu eksplorasi panjang dan lebar permukaan anak tangga. Lalu, letakkan ujung tongkat pada tepi anak tangga kedua dengan posisi tongkat menyilang. Kontrol lebar permukaan tangga. Lalu yang kelima, berdiri di tengah-tengah tangga. Yang keenam, tongkat dipegang agak ke bawah dari grip. Nah, jadi megangnya agak ke bawah ya teman-teman. Lalu krup menghadap ke depan, tip menyilang, crossbody, menyinggung riser di atasnya. Lalu ketika melangkah naik, jatuhnya kaki bersamaan dengan, jatuhnya kaki bersamaan dengan jatuhnya tip mengenai riser, tepi anak tangga berikutnya. Nah, jika tip sudah tidak menyentuh riser atau tepi anak tangga lagi, berarti tidak ada lagi anak tangga berikutnya, tinggal melangkah sekali lagi. Lalu tongkatnya dipegang seperti semula. Sudah berhasil menaiki anak tangga. Itu dia 10 langkah untuk menerapkan teknik naik turun tangga. Lalu mohon maaf tadi teknik naik tangga ya teman-teman. Berarti sekarang yang ketujuh teknik turun tangga. Nah, teknik yang digunakan sama seperti naik tangga ya teman-teman. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita scoring off dulu pada anak tangga. Lalu temukan tepi anak tangga.
lalu cek panjang dan lebar anak tangga, lalu cara pegang tongkat dengan teknik menyilang tubuh, lengan mendekat ke badan, lalu tip yang menyinggung bibir lantai berarti tangga sudah habis, tinggal melangkah sekali lagi. Lalu tongkat dipegang seperti biasa, menurut Dadang Rahman tahun 2009. Lalu yang kedelapan, ada teknik geser atau slide teknik. Nah, teknik ini dipergunakan pada permukaan yang rata dan tidak dianjurkan digunakan di tempat yang ramai atau banyak orang. Nah, teknik ini mempunyai tujuan untuk mendeteksi permukaan jalan serta menghindari bahaya yang ada di depannya. Kemudian ada teknik dorong atau passing slide teknik. Nah, teknik ini dipergunakan di daerah pedesaan yang kondisi jalannya tidak lebar atau jalan setapak. Nah, jadi karena tidak lebar setapak akhirnya kita gunakan teknik dorong ya teman-teman. Lalu yang ke-10, cara meletakkan tongkat. Bagaimana cara meletakkan tongkat? Tidak langsung main taruh aja atau langsung letakkan saja ngasal ya teman-teman, tetapi ada cara atau adabnya. Yang pertama, letakkan tongkat di sisi paha, lalu tongkat tegak sejajar dengan tubuh panjang tongkat. Yang kedua, angkat tongkat setinggi pinggang. Nah, pangkal tongkat berada pada pusar. Nah, lalu yang terakhir yang ketiga, dalam posisi yang sama, tongkat dorong ke depan. Dengan posisi lengan ketika memegang tongkat kurang lebih 170 derajat. Nah, di sini sudah saya singkat untuk mengingat letak angkat 170. Letakkan tongkat di sisi paha, lalu angkat tongkat setinggi pinggang, lalu dalam posisi yang sama tongkat dorong ke depan ketika memegang kurang lebih 170 derajat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.